Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, baik, berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 13:02 dan alhamdulillah pemateri kita juga sudah sampai di room ini. Langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang serta selamat datang kepada pemateri kita, Bapak Nurul Hiron STMeng, serta para peserta sosialisasi kerja praktek pada kesempatan kali ini yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Resdiansyah, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2019 dari Divisi Aspirasi dan Advokasi Himpunan Mahasiswa Elektro periode 2021. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara sosialisasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, tanya jawab bersama pemateri. Dan yang ketiga, penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita beranjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni acara inti dari sosialisasi pada hari ini, yakni tanya jawab bersama pemateri. Sebelumnya kepada Bapak Hiron, izinkan saya untuk menyampaikan teknis untuk sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami telah mengumpulkan Google Formulir untuk menampung beberapa pertanyaan terkait dengan mata kuliah kerja praktek. Dan kami telah mengumpulkan dan mengambil pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan respon dari mahasiswa, baik yang mengambil mata kuliah kerja praktek ataupun yang tidak mengambil mata kuliah kerja praktek. Nah, pada kesempatan kali ini, saya harap Bapak diperkenankan untuk menjawab setiap pertanyaan yang akan saya bacakan, Pak. Seperti itu. Nah, baik Pak, langsung saja kita ke sesi pertanyaan tanya jawabnya gitu ya Pak. Untuk yang pertama, kapan periode KP berlangsung, Pak? Nah, di sini tuh ditanyakan gitu, bulan apa harus selesai KP dan berapa lama waktu pelaksanaan KP yang direkomendasikan dari jurusan? Berapa hari atau berapa bulan? Ya, ini pertanyaan dikumpulkan dulu atau langsung dijawab? Satu pertanyaan dijawab langsung seperti itu, Pak. Ya. Oh gitu. Oke, saya akan tampilkan. Ini semua sudah ada 30 peserta di sini. Ya, sebaiknya tolong saya diizinkan untuk menampilkan share screen. Tolong diaktifkan. Share screen untuk saya diaktifkan. Oke, udah. Ya, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan jawab pertanyaan yang disampaikan. Saya pikir saya akan menyampaikan sebuah materi presentasi, tetapi mungkin ini langsung ke sesi tanya jawab ya. Oke, ini adalah kurikulum teknik elektro semester 1, semester 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kapan KP? KP itu sebenarnya kalau menurut ini ya ada di semester, menurut kurikulum kita ada semester 7 kerja praktek. Tapi kalau dilakukan di semester 7, maka KP itu tidak bisa dilakukan pada saat libur. Ya, karena liburnya itu sebelum semester 7 atau menjelang semester 7. Sehingga saya sarankan mahasiswa itu KP-nya di semester 6. Pak, kalau sampai semester 6, tapi saya belum kontrak, boleh tidak? Boleh. Selama Anda konsultasi kepada dosen wali dan beri pemahaman bahwa saya mengisi waktu libur untuk KP. Tolong izinkan saya untuk KP. Tempatnya di sini. Ya, tapi kondisinya sekarang saya belum kontrak KP. Nggak masalah. Nanti setelah selesai
KP pada saat libur panjang, baru ada kontrak KP di semester 7 ya. Nah, sudah ada kontrak KP, tunggu sekitar 3 bulan dari kontrak KP, baru Anda ajukan sidang KP gitu. Ada beberapa dosen ya, khusus seperti saya, kalau Anda sudah selesai KP, meskipun Anda belum kontrak, saya bolehkan sidang. Tetapi Anda dengan catatan Anda tidak bisa dapat nilai sidang. Jadi sidangnya itu, nilai sidangnya disimpan oleh dosen wali. Ya, dosen wali. Nah, nanti Anda tinggal menagih nilai saya, Pak, saya bulan lalu sudah sidang, tolong di-upload nilai sidang KP saya ke SIMAK. Oh, kapan ya? Saya lupa. Kapan sidangnya? Nah, itu jangan galau kalau dosen lupa ya. Karena dosen juga manusia kan. Nah, tinggal Pak, ini buktinya. Ya, makanya pada saat sidang itu Anda harus banyak-banyak kumpulin bukti, ini buktinya. Ya, nah ini fotonya dan seterusnya. Nah, dengan begitu dosennya akan memberikan nilai ya gitu ke SIMAK gitu ya. Jadi di semester 7 menurut kurikulum ya, tapi pelaksanaan boleh di semester 6 gitu. Boleh nggak di semester 7, Pak? Boleh, silakan semester 7 ya. Tapi semester 7 itu Anda akan mempersiapkan, ini ada proposal seminar, akan mempersiapkan untuk TA ya. Begitu. Baik, Pak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam keadaan pandemi sekarang gitu, Pak, apakah KP bisa diambil ketika kuliah masih berjalan efektif? Nah, jika bisa, apakah ada kompensasi mata kuliah dengan yang mengontrak KP tersebut? Ya, untuk KP saya akan tampilkan skim. Jadi selama pandemik ini kita menyampaikan atau mengeluarkan skim KP. Ya, ini Lokakarya perubahan pelaksanaan KP Prodi di tahun 2020 Juni. Ya, di sini ya KP ini adalah mata kuliah dengan satu SKS dengan pembimbing dosen adalah dosen wali yang bersangkutan. Dosen pembimbing di kampus ya, bukan dosen pembimbing di lapangan. Dosen lapangan ya dari perusahaan. Ya. Oke, tujuannya nanti baca sendirilah ya. Nanti bisa di-share gitu. Ini masalah KP yang kita hadapi bersama, yaitu harus ada new normal, tidak semua perusahaan yang menerapkan protokol COVID ya. Kadang-kadang perusahaan yang memang perusahaan yang tidak terkenal atau perusahaan yang yang kurang profesional ini tidak menggunakan protokol COVID. Kemudian mahasiswa KP memiliki potensi menjadi OTG, ya tentu Anda bisa tertular dan Anda tidak terasa tertular. Anda bawa ke kami yang tua-tua ini tertular gitu ya. Nah, kemudian teknik KP menjelang new normal belum ada standar dari kementerian, tetapi di kementerian itu hanya ada standar untuk kuliah. Jadi kalau kita menggunakan bahwa KP itu adalah kegiatan perkuliahan atau sama dengan KP adalah mata kuliah atau dilaksanakan dengan kegiatan perkuliahan, maka sama saja menggunakan standar dari kementerian yang menggunakan berorientasi pada protokol kesehatan. Nah, ini skim dari fakultas ya. Skim KP itu ada 8 ya. 8 yaitu KP reguler ya. Dan ada 8 ini KP reguler, KP di organisasi, KP berbasis project, KP sertifikat keahlian, KP magang bersertifikat, KP relawan kemanusiaan, KP praktek online, terus KP konversi dari webinar. Nah, di elektro cukup menjadi 4 ya, jadi 4. Nah, ini jadi 4 yaitu pertama KP reguler ya. KP reguler. KP reguler ini KP yang sama seperti biasa saja di perusahaan, tetapi syaratnya harus menggunakan protokol kesehatan. Terus KP di organisasi ya,
yang di sekitar rumah, ya. Ya, misalnya di rumah ada kegiatan dalam apa ya, dalam penyuluhan ke masyarakat terkait dengan apa, dengan keelektrikan, ya silakan ya. Gitu. Pak, di rumah saya kebetulan lagi ada proyek pembangkit listrik, boleh ikut ya. Pak, di rumah saya ada semacam apa, pemasangan apa tiang listrik ya, boleh ikut gitu ya. Kemudian KP berbasis project. Nah, ini KP ini bisa projectnya dari perusahaan, bisa project dari pembimbing. Misalnya nih, Pak, saya nggak bisa kemana-mana, KP di luar biayanya gede, terus saya harus kos segala macam, belum tentu perusahaan ngasih uang makan, uang transportasi. Saya lebih baik KP-nya di rumah saya saja, menggunakan KP berbasis project. Oke, kalau project, saya punya project, kamu mau ikut misalnya dosennya punya project, kamu tolong buatkan literasi terkait dengan ini. Ya, biasanya KP project ini adalah cikal bakal untuk TA. Ya, jadi Anda TA-nya apa? Nah, Anda bisa mulai di KP itu, ya. Atau ada perusahaan yang memberikan project kepada Anda dikerjakan di rumah, boleh. Jadi KP project juga itu, ya. Misalnya Anda KP di perusahaan X. Nah, karena perusahaan X itu tidak menerima KP di lapangan, maka KP boleh dilakukan di rumah, ya, dengan project dibawa ke rumah. Jadi KP project ini boleh dari dosen pembimbing, dosen wali, atau dari perusahaan. Kemudian kerja praktik konversi dari webinar. Nah, wah saya ikut webinar saja Pak, boleh nggak untuk dijadikan KP? Boleh, ya, jadikan KP. Oke. Nah, jadi KP ini Anda ikut webinar, ya selama 10 webinar, karena satu hari itu kadang-kadang ada dua webinar, ada satu webinar, seminggu itu bisa kekejarlah 5 webinar ya. Tetapi yang terpenting adalah setiap ada webinar Anda harus buat laporan terkait dengan webinar itu. Kan materinya juga dikasih ya. Nah, itu Anda buat resumenya gitu. Jadi nanti ya kalau pakai webinar ini berarti ada 10 webinar yang Anda ikuti, cari yang gratis ya. Baik internasional maupun nasional. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjut. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kerja praktek itu harus sesuai dengan konsentrasi yang diambil, tidak, Pak? Seperti itu, Pak. Nah, kalau terkait dengan sesuai konsentrasi atau tidak, balik lagi kepada empat skim ini. Kalau reguler belum tentu sesuai. Kalau di KP organisasi belum tentu sesuai. Tapi kalau KP berbasis project bisa saja sesuai, bisa tidak. Kalau ngambilnya dari projectnya dari pembimbing bisa sesuai, ya, karena kan nanti untuk TA. Tapi kalau projectnya dari dari perusahaan bisa tidak sesuai. Apa webinar juga bisa gitu, bisa sesuai, bisa juga tidak. Yang jelas webinarnya terkait dengan teknologi elektro. Ya, jangan webinar tentang kesehatan kalian ikutin gitu ya untuk KP gitu. Oke. Lanjut. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah tempat KP itu ditentukan jurusan atau mencari sendiri? Dan bagaimana tips memilih tempat KP? Apakah ada rekomendasi tempat KP seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya KP ini akan lebih sederhana jika Anda banyak konsultasi kepada dosen wali. Misalnya, Pak, saya sudah semester ini saya belum dapat KP, Pak, mohon bisa tidak saya semester depan untuk KP. Siapa tahu dari prodi ada disediakan tempat, saya ingin bidang apa misalnya gitu, ya. Nanti kita carikan, ya. Ya kalau itu pun kadang-kadang prodi juga bisa cepat bisa lambat gitu, ya. Pas kebetulan ada bisa dapat langsung gitu, ya. Jadi intinya Anda banyak konsultasi dengan dosen wali. Jadi dosen wali itu jangan dibiarkan diem gitu ya. Atau jangan Anda diem saja ke dosen wali gitu. Manfaatkan ya. Gitu. Oke.
Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, salah satu syarat KP yaitu telah atau sudah mengikuti seluruh praktikum. Bagaimana jika ada yang belum? Tidak. Kalau KP itu, misalnya Anda pernah, kan setiap, Anda kan dilihat dari sini, ya. Kalau dilihat dari, nah, kalau lihat dari sini, KP ini kan ada di sini, ya. Sorry, di sini ya KP, ya. Nah, artinya di sini kan praktikum sudah tidak ada lagi, ya. Jadi kalau Anda mengikuti kontrak secara normal, tidak ada ngambil ke atas, tidak ada ngambil ke bawah, maka pada saat Anda di semester 7 tidak ada praktikum. Ya, pada saat Anda menyelesaikan di semester 6 juga Anda tidak ada kaitan dengan praktikum karena Anda di sini kalau di semester 6 Anda KP, Anda dianggap KP apa? Curi star, ya, curi star. Jadi tidak ada kaitan dengan apa? Karena diambilnya pada saat libur kan. Jadi artinya Anda sudah selesai praktikumnya gitu. Jadi posisi di sini adalah posisi di mana tidak ada praktikum. Ya. Pak, gimana kalau saya ada praktikum yang belum selesai atau belum lolos atau harus diulang? Ya, berarti Anda sudah ikut, cuman tidak tidak lulus, tinggal diulang aja, nggak masalah. Gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah awal apa saja yang harus dilakukan mahasiswa saat mulai mengontrak kerja praktek? Nah, dan apakah ada buku panduan untuk KP itu seperti buku panduan KKN? Ya, kami menyediakan buku pedoman penyusunan KP. Ya, Anda bisa lihat ya, bisa lihat bentar. Oke. Anda bisa lihat di sini. Nah, ya sudah kelihatan ya. Nah, buku pedoman KP Anda bisa ambil mulai dari kunjungi website Unsil ACID, kemudian cari unduhan, kemudian cari pedoman, ya, klik pedoman, ya. Nah, di sini ada pedoman template jurnal JE, ini jurnal teknik elektro, kemudian SOP akademiknya silakan download di sini, pedoman KPTA di sini ada, ya. Terus pedoman akademik ini kita mulai dari 2016 sebenarnya sampai 2000 sekarang juga tidak berubah, tetap pakai yang ini, ya. Nah, kalau Anda sudah download pedoman KPTA nanti akan begini. Nah, ini download KPTA. Nah, setelah Anda download KPTA, Anda tinggal cari ini untuk KP dan TA. Nah, Anda di sini ada alur pengajuan KP, ya. Ya, nomor 4 misalnya. Anda baca di sini halaman 4. Nah, ini halaman 4, alurnya seperti ini, alur pengajuan KP, ya. Anda baca sendiri, kalau tidak dipahami tinggal ditanyakan ke dosen wali melalui WAG atau WA grup dosen wali, ya. Kalau tidak dijawab oleh dosen walinya akan dijawab oleh jurusan karena setiap grup dosen wali itu ada jurusan di sana. Ya, ini alur pengajuannya. Kemudian SOP detailnya bagaimana laporannya. Nah, ini ya, ini tata cara penulisan laporan. Kalau SOP itu ada di SOP akademik. Nah, ini kalau Anda download ini, ya, Anda download ini nanti akan jadi kita download, ya. Nah, akan jadi gini, ya. Ini semua pedoman yang ada di elektro, ya. Ada sekitar 53 pedoman. Nah, HP di sini di mana? Ya, ntar di sini ada di halaman 11 kalau nggak salah. Penyusunan, pelaporan, pembuatan.
mana ya? Nah, ini usulan kerja praktek halaman 110 gitu ya. 110 silakan dibaca lagi di sana. Gitu. Oke. Kemudian kita balik lagi ke itu SOP-nya dan ini pedoman penyusunan laporan KP. Nah, ini laporan KP kita warna biru seperti ini. Kalau tidak sama biru ini maka ditolak. Silakan ketik ulang atau dijilid ulang. Ini pengesahannya. Nah, pengesahan yang sekarang dirubah, ya saya kasih bocoran. Di sini pembimbing, diganti pembimbingnya menjadi dosen wali, itu saja. Ya. Jadi dosen wali. Yang lainnya tidak berubah, sama semua, ya. Silakan. Ini gagal download, mungkin jaringan, ya. Gitu. Lanjut. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, judul atau tema untuk laporan KP itu seperti apa? Apakah wajib ditentukan sebelum memulai KP? Dan bagaimana cara memilih judul KP? Ya, sebenarnya kalau KP itu kan cuma satu SKS. Ya, KP itu cuma satu SKS. Kemudian KP ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi, KP itu hanya melatih mahasiswa kerja. Ya, melatih mahasiswa kerja itu artinya ada gimana cara mahasiswa pagi, kemudian absen, pulang, bagaimana, kemudian pakai pakaian seperti apa, ya, bagaimana konsultasi, bagaimana komunikasi antar tim yang ada di mana, di proyek atau di lapangan seperti itu. Terkait dengan judul, Anda boleh minta usulan dari dosen wali boleh. Kalau tidak juga, Anda boleh minta dari pembimbing lapangan boleh. Kalau juga Anda boleh buat sendiri analisa, misalnya analisa pengaruh apa terhadap rancang bangun apa, tidak perlu sampai ke sana. Kerja praktek cukup judulnya adalah misalnya pemeliharaan generator di Kamojang misalnya, pemeliharaan sistem distribusi, pemeliharaan apa gitu, karena kan KP itu sebenarnya tidak ada analisis. Atau misalnya kegiatan pengukuran misalnya, ya, pengukuran pengukuran beban listrik di hotel misalnya, ya, seperti itu. Kemudian ke pemasangan instalasi listrik di gedung apa misalnya gitu, atau perencanaan jaringan distribusi, perencanaan sistem instalasi, kemudian perancangan apa gitu ya, cukup merancang saja, jangan dibuat gitu ya. Oke, gitu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada untuk pengajuan KP apa saja sih Pak yang harus diperhatikan seperti itu Pak? Pengajuan KP, ya, yang pertama itu tadi tempat, ya, tempatnya sudah ada belum gitu, ya. Kemudian upayakan kalau KP itu jangan sendirian, bareng-bareng sama teman biar lebih murah, ya, dan lebih ada teman untuk diskusi, ya. Kemudian banyak konsultasi kepada dosen wali, manfaatkan grup dosen wali. Jangan malu untuk bertanya di grup dosen wali, ya, gitu. Apalagi Anda yang masih junior, ya, tidak layak untuk ditertawakan oleh senior untuk menanyakan tentang KP, ya. Jadi karena Anda junior, Anda berhak untuk menanyakan KP itu bagaimana, ya. Siapa yang mau KP di sini? Saya sudah punya tempat KP, ada siapa yang mau bareng-bareng misalnya kayak gitu, itu lebih baik, ya, gitu. Cukup. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, administrasi seperti surat-surat untuk KP itu apa saja gitu Pak, dari awal sampai akhir gitu? Ya, di SOP itu kalau Anda baca di sana nanti ada
pertama Anda menunjukkan dulu skim atau perusahaan. Saya dapat misalnya saya ingin KP di perusahaan X, maka Anda buat surat ke prodi, ya. Kalau sudah diizinkan oleh dosen wali, Anda buat surat ke prodi, ya, KP di X. Nanti prodi akan membuat surat keterangan, surat pengantar untuk perusahaan tersebut. Ya, nanti kan Anda datang ke perusahaan tersebut dengan membawa surat pengantar tersebut, gitu kan? Ya. Nah, kemudian surat tersebut akan diberikan kepada perusahaan, ya. Jadi jurusan itu hanya memberi surat pengantar kepada kepada surat pengantar dari jurusan itu ke SBAP, ke fakultas yang mengeluarkan surat ke perusahaan, gitu, ya. Ada untuk meyakinkan kepada perusahaan bahwa Anda itu benar-benar mahasiswa kami di Unsil dan sedang ada di semester sekian dan sedang akan melakukan kerja praktek, ya, gitu. Baik, Surat-suratnya jangan hilang, ya. Sebaiknya surat-surat dokumentasi, ya. Surat itu setiap Anda dapat surat baik dari kampus maupun dari perusahaan, sebaiknya didokumentasikan, disimpan di drive. Buat drive di Google Drive khusus untuk KP, ya. Karena banyak sekali mahasiswa yang misalnya tiba-tiba laptopnya rusak, hilang segala macam, ya. Itu yang menghambat. Ya, selama ada di drive Google Drive, maka itu aman, ya. Meskipun hilang kita bisa ambil lagi, gitu kan. Oke. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana proses pengajuan KP dari awal pengajuan surat sampai ke tahap pengajuan ke perusahaan? Ya, itu ada di SOP. Oh, lain. Nah, ini di 110 halaman 110 usulan kerja praktek, ya. Ini jelas sudah lengkap, ya. Tinggal dibaca sendiri. Ini ada mahasiswa, ada prodi, ada deswali, SBAP, Wadek Hiji, perusahaan, tuh kan sudah lengkap semuanya. Apa yang harus dikerjakan, berapa lama dan lain segala macam, kegiatannya apa saja di sini sebelah kiri, ya. Gitu. Yang sebelah kanan itu adalah kegiatannya, gitu. Ya. Jadi ada misalnya mahasiswa konsultasi kepada dosen wali dan prodi, ya, bahwa dia akan melakukan KP di mana, ya, tempatnya, atau mungkin minta kerja praktek di sini, minta tempat kerja praktek, silakan, ya. Kemudian menyerahkan form usulan, ya. Form usulan. Nah, nanti kan Anda kalau pada saat mau KP, Anda kan mengisi di SIMAK, ya. Nah, ini form usulan. Kemudian nanti di SBAP akan dilihat, kemudian Warik 1 tahu, ya. Nanti balik lagi ke SBAP, balik lagi ke prodi, nanti balik lagi ke mahasiswa, ya. Nanti apakah diterima atau tidak. Kalau diterima maka lanjut ke SK KP. Kalau tidak maka balik lagi ke mahasiswa, ya. Dan kalau dianya sudah dapat SKKP, maka boleh langsung melaksanakan KP. Seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda minta, misalnya kan Anda belum dapat izin dari perusahaan, ini baru versi izin dari prodi. Nah, izin dari perusahaan tentunya SOP perusahaan kan?
Nah, untuk memulai dapat izin dari perusahaan itu yaitu mulai dari dapat surat pengantar ya untuk Anda. Misalnya Anda kan misalnya punya 5 perusahaan ya. 5 perusahaan yang Anda ingin ikutin KP. Dari 5 perusahaan ini mungkin Anda lamar satu-satu atau lamar dua-dua atau gimana, itu tergantung dari Anda. Tetapi pada saat Anda melamar untuk kegiatan KP perusahaan, Anda membawa surat pengantar dari institusi atau dari Unsil. Begitu. Cukup? Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada, ketika KP harus sudah bisa atau akan diberi dahulu pemahaman dan pembelajaran seperti itu Pak? Kalau KP lebih cenderung kepada SOP dari perusahaan. Jadi ada perusahaan yang memberikan studi awal ya atau training awal untuk mahasiswa-mahasiswa yang KP. Ada juga yang tidak ya, macam-macam sih. Cuman yang dari prodi untuk KP itu ada biasanya akan diberi pemahaman dari dosen wali, tapi kalau tidak juga nggak masalah. Ya, selama Anda minta ya dikasih, kalau tidak ya tidak akan dikasih. Artinya Anda sudah paham gitu. Ya. Gitu. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, jika sudah diterima KP di suatu perusahaan, apakah harus melapor kepada jurusan? Kalau iya, bagaimana caranya atau langkah-langkahnya? Ya, gampang kalau sudah diterima tinggal lewat aja di ini grup WA dosen wali. Ya, assalamualaikum, saya nama NPM, alhamdulillah sudah diterima di KP di perusahaan perusahaan X, alamatnya di ya, sudah aja gitu. Baik Pak, sepertinya cukup mudah ya Pak untuk pelaporan ini ya Pak. Ya. Selanjutnya, apa saja yang dikerjakan pada saat KP gitu Pak? Apakah membutuhkan kemampuan skill dan aplikasi tertentu gitu Pak? Ulangin. Oh iya, baik Pak. Ketika nanti saat KP itu, apakah kita itu harus mempunyai skill tertentu dan keahlian aplikasi tertentu gitu Pak, seperti itu? Untuk KP, ya nggak perlu lah. Tidak perlu harus punya skill tertentu. Atau misalnya Anda punya minatnya di PLC, terus Anda pengen KP-nya tentang PLC. Ya silakan, kalau itu misalnya yang dipakai yang Anda pahami sama yang di KP sama. Misalnya Anda pakai Omron, perusahaannya pakai Siemens, ya Anda perlu penyesuaian lagi gitu. Ya, itu nanti yang terkait dengan dengan project misalnya. Gitu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah semua biaya KP itu menggunakan biaya pribadi, Pak? Ya iyalah. KP itu semuanya sepenuhnya menggunakan biaya pribadi. Makanya kita tidak bisa bantu kecuali kita memberikan skim yang memungkinkan mahasiswa itu tidak perlu keluar uang berlebihan. Ya, kalau memang Anda bisa, jadi Anda harus, mahasiswa itu kan tingkat ekonominya beda-beda, sehingga harus bisa mengukur diri, jangan terlalu terbawa dengan teman-teman ya, secukupnya saja gitu, karena KP itu cuma 1 SKS kok. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, komponen penilaian dalam KP itu bagaimana Pak? Komponen penilaian KP itu ada 2, yaitu yang dari perusahaan ya. Kita berikan form penilaian dari perusahaan ya. Ada juga penilaian yang dari dosen wali. Nah, dosen wali itu dinilai melalui sidang KP. Begitu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya juga, setelah menyelesaikan KP, apa yang harus dilakukan gitu Pak? Langkah selanjutnya setelah selesai KP. Ya, karena itu ada di semester, kalau kita lihat kan di sini ya, kita lihat yang sudah KP ini ada di semester 7.
Jadi semester 7 dia sudah tidak ada KP, dia sudah KP misalnya, tinggal nunggu sidang KP, selesai sidang KP, maka Anda mata kuliah konsentrasi segala macam, ya ini harus membutuhkan perhatian lebih, ya. Kemudian mempersiapkan TA. Jadi gini, kalau TA dengan KP mana duluan? Pertanyaannya gitu. Mana duluan? Mau KP dulu, TA dulu? Kalau menurut menurut urutan, maka tentu KP dulu. Tapi bukan berarti TA tidak dikerjakan. TA itu boleh dikerjakan di semester 2 atau semester 4. Boleh. Ya. Anda 2 tahun di sini langsung Anda menyiapkan untuk KP, untuk TA nggak masalah. Ada yang bilang, Pak, saya mau TA-nya nanti aja selesai saya KP. Ya. Ya boleh juga, tapi biasanya seperti itu akan lama gitu. Saya pengen fokus dulu KP. Fokus KP yang hanya 1 SKS, tapi mengorbankan TA yang 6 SKS. Bedanya jauh kan? Gitu, ya. Gitu. Oh, baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, sidang KP itu seperti apa gitu, Pak? Ya, sidang KP itu sama seperti sidang biasa saja lah. Jadi misalnya Anda misalnya tentang instalasi listrik, maka yang ditanya sama dosen wali adalah tentang instalasi listrik, tentang kelistrikan. Ada kadang-kadang juga bisa di luar itu, yang jelas misalnya di luar itu tentang fundamentalnya. Anda bicara tentang menulis tentang instalasi listrik, tapi Anda ditanyakan vektor gitu misalnya, tanyakan diagram polar gitu ya, harus bisa dijawab gitu. Jadi kenapa KP ini disidangnya oleh dosen wali? Maka dosen wali ini boleh tidak luluskan, tapi tidak boleh menggagalkan KP. Jadi KP-nya tetap dianggap lulus, cuman sidang KP-nya boleh diulang-ulang. Saya pernah mengulang pernah paling banyak 6 kali. Mengulang satu mahasiswa diulang 6 kali gitu ya. Karena ya tidak tahu atau tidak lulus dari beberapa pertanyaan tidak terjawab, ya silakan diulang lagi besok, minggu depan atau apa gitu ya. Yang jelas meskipun diulang, mahasiswa jangan stres. Ya, mahasiswa jangan stres, santai saja. Artinya apa? Oh, nanti kalau mau TA, kalau Anda tidak paham ini, Anda jadi repot nanti kalau TA. Ya, belajar lagi, nanti kita uji lagi. Nah, jadi enaknya sidang KP oleh dosen wali itu seperti itu ya. Jadi mungkin kita bisa akrab mahasiswa atau dosen wali dengan mahasiswa, tetapi pada saat sidang TA atau sidang KP kita sangat-sangat kaku, artinya ya kalau memang tidak lulus ya tidak lulus saja gitu. Gampang kok, tinggal diulang lagi gitu kan ya. Gitu. Begitu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah sidang KP bisa dilaksanakan langsung setelah KP selesai tanpa menunggu akhir semester? Sidang KP itu bisa di kapanpun. Bahkan belum kontrak SK juga, belum kontrak RKS juga bisa kok sidang KP. Gitu. Di elektro itu ya gitu rada koboi sih. Ya tidak seperti jurusan yang lain, tetapi koboinya itu untuk kepentingan mahasiswa, supaya mahasiswa itu salse, mahasiswa itu tidak banyak utang akademiknya, ya mumpung lagi semangat, ya berarti dosennya harus mengikuti semangat gitu kan. Gitu. Karena selesai belum tentu mimpi indah selesai, belum sidang KP-nya belum tentu lolos gitu kan. Gitu ya. Jadi yang jelas administrasi dilalui ya, tetapi kualitas itu kita nomor 1 ya. Kita utamakan kualitas gitu. Oke, baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana jika mengontrak KP semester ini tetapi tidak keburu sidang gitu, Pak? Ya tidak apa-apa. Tinggal di kontrak ulang. Ya, kalau tidak selesai tinggal di kontrak ulang. Oke, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya juga, jika belum mengontrak KP tetapi ingin KP terlebih dahulu, lalu di semester selanjutnya hanya mengontrak dan sidang saja, apakah bisa, Pak? Nah, contohnya itu
melaksanakan KP di semester 6, tetapi mengontrak dan sidangnya di semester 7, atau bolehkah sidangnya di semester 6 juga gitu Pak? Ya, udah dijawab tadi ya. Sepertinya boleh sidang sebelum kontrak atau boleh sidang setelah kontrak. Yang jelas KP-nya sudah selesai dulu dan disetujui oleh dosen wali, sudah punya dapat nilai dari perusahaan gitu. Oke Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Pak, apakah KP itu ada catatan hariannya seperti KKN gitu Pak? Ya, KP kita itu tidak sama dengan laporan KP dari jurusan yang lain ya. Kalau kita lihat di sini KP itu, nah ini laporan KP itu kan dilalui seperti ini ya, cover, terus pengesahan, kemudian kata pengantar, abstrak. Nah ini bagian utama laporan KP ya, judulnya segala macam. Tidak perlu harus dikotak-kotakin gini lah ya, tapi kalau mau dikotakin juga nggak apa-apa. Nah ini logbook. Jadi isi KP itu bukan latar belakang, bukan rumusan masalah, tidak ada. KP itu adalah kerja praktek. Jadi gimana caranya si mahasiswa itu melaporkan pekerjaannya. KP itu adalah buku atau laporan non ilmiah. Ya, KP itu bukan laporan ilmiah, tapi laporan non ilmiah. Nah, karena laporan non ilmiah maka cukup logbook, ya, cukup logbook. KP itu masanya adalah 30 hari kerja, bukan 30 hari kalender ya, 30 hari kerja minimal, 30 hari kerja. 30 hari kerja lagi, yang satu lagi adalah untuk apa? Untuk menyusun laporan. 30 hari kerja lagi untuk bimbingan dengan dosen wali. Gitu. Jadi pas 3 bulan, ya. Jadi laporan KP itu kita logbook saja, judulnya apa segala macam. Nah hari ke-1 ngapain kerjaannya, ini di tanda tangan sama perusahaannya. Jadi tiap hari Anda buat laporan, tanda tangan, buat laporan, tanda tangan. Nanti setelah di rumah baru Anda buat landasan teorinya, gitu ya segala macam. Ini saya ngerjain misalnya tentang pemeliharaan generator. Nah teori-teori tentang generator Anda masukin, ya. Jadi nanti sidangnya akan dikombin antara teori yang Anda pahami dengan teori dengan praktek yang ada di lapangan. Ya, seperti itu. Kesimpulan dan dokumentasi. Nah, ini jangan lupa dokumentasi yang lengkap. Oke? Gitu. Oke, baik Pak. Mungkin untuk pertanyaannya cukup sampai di sini. Barangkali ada dari peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan tambahan, silahkan untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Setelah saya persilahkan, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terus. Oke, silakan kepada Bang Muhammad Julan Arya Satria untuk mengaktifkan mikrofonnya. Sebelumnya terima kasih ya kepada moderator ya, untuk mempersilahkan. Pak, izin bertanya ya Pak. Kan katanya untuk jika sekarang sudah KP dan tidak sempat untuk melakukan sidang kan mengambil mata kuliah lagi di semester 7 misalnya Pak. Kan misal semester 6-nya udah ngambil SKSKP ya Pak. Nah itu nilainya akan dikosongkan Pak atau bagaimana Pak? Gimana? Coba diulang. Saya tidak menangkap pertanyaannya. Kan misal saya sudah ngambil KP di semester sekarang ya Pak, di semester 6. Nah, sidang KP-nya tidak keburu di semester 6. Apakah nilainya di semester 6 itu kosong Pak? Ya, kosong. Dari mana dapat nilainya kan belum sidang KP? Ya, saya kirain itu nanti bakal ada seperti ngulang gitu Pak, jadi D. Ternyata kosong ya Pak. Kalau kosong berarti ngulang. Oh. Iya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, seperti Anda misalnya wah saya seminggu ini habis SK-nya ya. Kemudian seminggu ini juga saya harus ngontrak ulang misalnya. Buru-buru saya mau sidang KP, Pak saya mau sidang KP, boleh nggak? Boleh, besok silakan. Oke Pak, besok mereka sidang lah ya, dosen sama mahasiswa. Ternyata pas ditanya
nggak bisa ngejawab, ditanya ini nggak bisa jawab, ditanya itu nggak bisa jawab, kata dosennya, ya sudahlah, diulang aja lagi. Kapan Pak? Ya minggu depan atau 2 minggu lagi. Ya, berarti Anda harus ngontrak ulang. Ya, gitu. Makanya kadang-kadang kalau Anda sudah KP itu, buru-buru Anda minta di sidang sidang KP. Karena Anda tidak tahu sidang KP Anda itu lancar atau tidak. Gitu. Bisa-bisa lancar, bisa-bisa tidak. Gitu. Ya. Ya, intinya kalau Anda sidang KP, jangan dilihat bahwa Anda lulus tidak lulus itu menjadi sesuatu yang hal yang apa ya, yang sangat hina kalau tidak lulus. Enggak. Anda tidak lulus itu berarti dosen itu memperhatikan kesiapan Anda untuk TA. Gitu. Nanti Anda di sidang TA aja tidak bisa, di sidang KP juga bisa jawab, apalagi nanti sidang TA gitu, ya. Gitu. Jadi banyak sekali mahasiswa saya yang di sidang KP, kemudian ditanya di sidang TA jadi bisa jawab. Gara-gara dia di sidang KP berapa kali ditanya, berapa kali mengulang, ya dia hikmahnya seperti itu. Gitu. Akhirnya dia lebih lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan di sidang TA. Gitu. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya itu ada mungkin kepada Bang Kusnanto yang tadi angkat tangan. Silakan Bang untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya Pak, perihal SKKP. Nah kan di SOP Akademik Teknik Elektro itu pembuatan SKKP sebelum pelaksanaan KP ya Pak. Tapi ketika saya bertanya dan melihat-lihat itu ada kakak tingkat yang membuat SKKP itu setelah pelaksanaan KP. Nah itu seharusnya bagaimana ya Pak? Ya, itu senior Anda yang diperbolehkan KP sebelum kontrak KP yang tadi saya jelaskan. Gitu. Jadi dianya KP-nya di semester 6. Ya, semester 7 mungkin sudah selesai, baru dia ngurusin SKKP. Enggak masalah. Gitu. Ya. Makanya yang tadi saya jelaskan mencuri start. Ya. Gitu. Ya. Sah-sah saja. Baik Pak. Ya. Baik, selanjutnya ada Bang Muhammad Rifki Gunawan yang mengangkat tangannya. Silakan Bang untuk mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah diizinkan untuk bertanya. Izin bertanya Pak sebelumnya gitu. Pas kemarin ya Pak, semester kemarin gitu ya, ada beberapa teman saya ya yang ikut magang gitu Pak. Dan di sebuah perusahaan. Nah yang mau saya tanyakan Pak, apakah bisa tidak Pak magang tersebut dijadikan untuk dimasukkan ke KP gitu Pak? Apanya dimajukan ke KP? Jadi beberapa teman saya gitu Pak yang udah magang gitu. Nah, apakah magang tersebut bisa nggak untuk dimasukkan ke KP? Ya, magang bersertifikat bisa dibuat KP. Ya. Oh, bisa Pak? Bisa, cuma kan KP magang bersertifikat itu lama. Iya Pak, tapi magangnya sudah selesai gitu Pak dan udah ada sertifikat. Cuman untuk magangnya pas semester kemarin Pak, apakah terus dimasukin ke KP sekarang apakah boleh Pak? Boleh, Anda tinggal bilang kepada dosen wali, Pak, ini saya sudah dapat sertifikat magang, saya mau masukkan nilai KP-nya dari magang ini, ya, dan dari jurusan diperbolehkan seperti itu. Karena ada skimnya kan, tadi saya jelaskan tadi skimnya justru ada di fakultas loh, ya. Kalau di prodi itu tidak ada skim itu karena mengingat bahwa magang itu lama, 6 bulan. Kalau Anda magang bersertifikat ini, yang ini ya, Anda ini 6 bulan, sementara KP itu kan cuma 3 bulan. Tapi kalaupun saya kenapa tidak milih ini, nomor 5 ini, karena ini akan memberatkan mahasiswa. Tapi seandainya Anda punya atau sudah magang, kebetulan sudah magang bersertifikat, silakan ajukan saja. Ya, ini diperbolehkan. Ini itu adalah bisa masuk ke KP reguler, ya, atau di
disatukan bisa di KP reguler sebenarnya, cuman waktunya lebih lama 6 bulan gitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Baik, mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya kembali. Silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Oke, mungkin sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin dicukupkan sampai di sini, Pak. Sebelumnya saya juga mengajak kepada Bapak dan seluruh peserta yang lainnya untuk melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta yang belum mengaktifkan kameranya, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, baik. Langsung saja gitu ya untuk mempersingkat waktu. Untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nurul Hiron yang telah berkenan untuk memberikan pemahamannya kepada kita seluruh mahasiswa mengenai gambaran dari kerja praktek pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, selamat sukses ya. Iya, Pak. Alhamdulillah tak terasa gitu ya, kita sudah berada di penghujung acara ini. Untuk menutup acara sosialisasi ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, silakan Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Mari. Sukses ya. Iya, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ramdhani Resdiansyah selaku moderator pada kegiatan sosialisasi kerja praktek pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ramdhani, terima kasih Farida, terima kasih Akila. Iya, sama-sama, Bang.